Ya, ya Alhamdulillah Bismillah kita mulai untuk pertemuan kali ini. Dan kali ini seperti yang direncanakan kita membahas natural language generation. Ya. Sekali lagi, kalau di website ini bukan neural ya, tapi natural. Jadi eh, natural language generation. Ya. Kita akan membahas tentang ini kan natural language generation. Apa itu NLG, natural language generation? Kemudian em, yang berikutnya adalah sebuah review tentang NLP yang neural, model NLP yang neural, dan algoritma training. Di sini kita utamanya akan membahas tentang dua ya atau tiga ya. Yang pertama adalah model NLP dari sisi decodingnya. Decoding kita udah membahas sebelumnya seperti misalkan RNN ya itu ada encoding dan decoding. Waktu mengenerate waktu mengenerate itu kan decoding seperti kalau kita membahas tentang mesin penerjemah itu kan encoding kemudian waktu diterjemahkan menghasilkan terjemahan itu decoding ya di mana decoding itu dalam banyak kasus itu adalah utamanya yang berperan adalah model bahasa. Nah, jadi di sini karena ini mengenerate ya artinya di sisi decodingnya bukan encodingnya tapi decodingnya. Jadi ada dua sisi, bagaimana nanti yang natural language generation, terutama nanti kita lihat yang disebut dengan open-ended, yaitu yang seperti membuat cerita, membuat puisi, dan lain-lain yang pilihannya atau kemungkinannya sangat beragam, itu kita konsentrasinya adalah dua, yaitu bagaimana mendecoding yang khusus untuk open-ended, yang kedua adalah bagaimana melakukan training untuk open-ended. Open-ended yang tingkatnya levelnya open-endednya tinggi. Jadi dua ya, bagaimana proses decodingnya dan bagaimana proses trainingnya, ya, proses decoding dan proses training. Kemudian ada tambahan diskusi kita atau bahasan yaitu bagaimana kita mengevaluasi sistem NLG. Ya, khususnya di sini NLG di sini khususnya sekali lagi NLG di sini khususnya itu adalah apalagi khususnya adalah yang open endednya tinggi. Open ended itu maksudnya yang open-ended tinggi itu artinya variasi jawaban atau variasi respon atau keluarannya itu tinggi. Jadi kalau kita suruh promptnya itu membuat misalkan cerita, ya cerita itu kan macam-macam, tidak hanya satu macam. Oke. Kemudian berikutnya adalah ethical considerations, pertimbangan-pertimbangan etikal karena terutama ini kan mengenerate teks, mengenerate natural language, yang itu bisa sangat bermacam-macam dan itu bisa me- menghasilkan teks atau natural language berupa teks yang bias yang kurang memperhatikan etik misalnya. Oke, kita masuk dari apa itu NLP. Ya, kalau kita melihat NLP processing, ya, processing itu dapat dilihat dia itu sebagai dua hal. Yang pertama adalah understanding, yang kedua adalah generation. Understanding itu memahami. Contoh yang jelas ya, saya kira untuk NLU, Natural Language Understanding, memahami natural language, contohnya adalah klasifikasi teks ya. Contohnya kita lihat nanti ada di belakang sini ini ya contoh NLU NLG, tapi saya kira supaya jelas saya akan menyampaikan ya, yaitu ini apa contoh untuk NLU ya. Nah, ini bentar ini whiteboardnya mana? Ini. Ya ini kelihatan whiteboard ya. Oke. Ini contoh untuk NLU atau gini sudah NLP. NLP itu adalah NLU
plus NLG. Ya, ada yang dua-duanya, maksudnya ada satu tas yang dua-duanya, seperti em, misalkan contohnya kalau chatbot, chatbot atau misalkan juga mesin penerjemah ya. Tapi ada juga yang utamanya NL saja atau tekanan utamanya NLG. Ya, ya contoh NLU dulu. NLU itu adalah ini kan kita lihat ya di sini misalkan ini satu sistemnya, kemudian ini adalah inputnya. Inputnya di sini adalah teks. Misalkan contohnya klasifikasi teks. Kemudian misalkan contohnya di sini outputnya, outputnya bisa di pinggir sini atau di tengah sini gitu ya. Ini adalah misalkan ya atau tidak, seperti misalkan sentimen analisis. Ya, artinya kita understanding, memahami teks. Ya, ini adalah contoh NLU. Kemudian contoh NLG ya, nanti ada juga contoh NLG di sini. Hmm, Contoh NLG di sini adalah em, image captioning. Ya, image captioning. Jadi inputnya adalah image. Ya, di sini adalah sistemnya. Inputnya itu adalah image. Sehingga tidak perlu understand natural language ya, natural language. Karena di sini yang perlu understand adalah understanding image. Ya, sebagai input, kemudian outputnya itu adalah teks. Sehingga di sini utamanya adalah generation. Ya, teks ini utamanya adalah jadi ini adalah generation. Kemudian contoh yang NLU dan juga NLG yaitu misalkan mesin penerjemah ya. Em, Mesin penerjemah ya apa mesin translation MT, mesin translation, mesin penerjemah, di mana di sini inputnya adalah teks, yaitu bahasa sumber yang akan diterjemahkan, misalkan bahasa Indonesia. Ya, jadi sistem atau model di sini perlu paham, understand. Kemudian outputnya itu adalah teks, yaitu bahasa terjemahannya atau targetnya, ya artinya perlu generate. Ya. Kemudian contoh yang lagi satu lagi, yang sebenarnya perlu U dan G, tapi tekanannya terutama ke G ya, itu adalah seperti misalkan ini adalah sebuah prompt, inputnya adalah prompt. Prompt itu adalah satu bukan hanya query, bukan, tapi suatu permintaan. Ini sebenarnya teks juga di sini. Misalkan contohnya buatlah sebuah puisi tentang Bandung misalkan gitu ya. Ya, kemudian di sini teks juga. Namun karena di sini misalkan buatlah cerita tentang Bandung, di sini teksnya itu sangat beragam, bisa sangat beragam ininya kemungkinannya berbeda dengan mesin translation, sehingga kita yang jadi concern utama adalah generation. Nah, kita sekarang, yang kita bahas sekarang itu adalah yang kita bahas sekarang itu terutama adalah yang ini yang terakhir gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini NLP itu dapat dipandang sebagai NLU dan NLG. NLG artinya yang di-generate, teks yang di-generate, bahasa alami atau bahasa manusia yang di-generate, yang biasanya berupa teks, itu em, adalah teks untuk bahasa manusia. Ya, teks bahasa manusia itu adalah, maaf, teks bahasa manusia itu adalah teks yang fluent. Fluent itu fasih ya, sesuai dengan misalkan bahasa Indonesia sekarang atau bahasa Indonesia ya sesuai dengan permintaannya. Kalau permintaannya
bahasa yang formal, bahasa yang informal, itu kan ya sesuai dengan permintaannya. Kemudian itu ya sesuai dengan permintaannya, bukan hanya harus formal atau bagaimana, tapi sesuai dengan prompt-nya, sesuai dengan inputnya. Kemudian koheren, nyambung, tidak lompat-lompat, tidak nyambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kemudian useful, useful itu memang sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan atau prompt-nya. Ya, sebagai output yang ingat bahwa natural language generation, natural language ya, artinya untuk konsumsi manusia. Yang untuk state of the art saat ini yang utamanya adalah kita menggunakan deep learning. Meskipun tidak menggunakan deep learning bisa saja, tapi ternyata pada kenyataannya ya yang paling powerful itu adalah menggunakan deep learning. Ini contoh natural language generation. Ya seperti tadi saya sampaikan juga. Di sini mesin translation. Di mana di sini natural language generation itu adalah generate-nya ini. Ya, yang kita udah pernah bahas ya secara khusus untuk mesin translation, di mana bagaimana mengenerate target language itu dengan encoding decoding. Nah, itu di sisi decodingnya itu terutama dengan menggunakan bahasa manusia. Di mana inputnya juga teks, outputnya dengan teks. Kemudian dialog atau digital assistant, seperti misalkan Siri atau yang lain. Ya. Di mana inputnya adalah dialog, kemudian outputnya adalah teks yang merespon atau melanjutkan pembicaraan. Kemudian sistem summarization, dokumen summarization, untuk yang di summary atau diringkas itu adalah artikel, penelitian, yang diringkas itu mungkin email, yang diringkas itu untuk mungkin notulen atau hasil dari pertemuan, yang diringkas itu mungkin sebuah dokumen apa menggunakan NLP, di mana inputnya adalah dokumen yang panjang, outputnya adalah summarization. Ya di sini juga perlu understanding ya karena membaca dokumen juga. Tapi tekanan kita di sini nanti adalah yang generation. Nah ini kalau ini kita lihat yang katakanlah benar-benar lebih kelihatan ya untuk NLG-nya, G-nya, generation-nya. Dimana karena di sini inputnya bukan bahasa manusia secara alami, tapi point-point atau outline. Jadi ini adalah creative stories. Bagaimana inputnya adalah outline, outline. Kemudian outputnya itu adalah story generation. Jadi ada outline-nya. Kemudian ini adalah story generation-nya. Ya, kemudian juga contoh lain yang kelihatan jelas untuk NLG itu adalah data to text, di mana inputnya berupa data berupa tabular seperti ini, data tabular dan ada highlight-nya ya, di samping ada judulnya dan lain-lain, ada header-nya di sini, juga ada highlight-nya di sini, yang di sini di highlight ya, highlight itu maksudnya yang penting kan, sehingga waktu outputnya berupa bahasa manusia itu yang di highlight itu muncul. Ini ada 8189, kemudian 566, angka-angka ini muncul seperti misalkan ini. Kemudian contoh yang jelas dari NLG juga adalah yang inputnya berupa gambar atau image. Kemudian keluarannya berupa description, yaitu atau istilahnya visual description atau ya juga bisa dinamakan juga image captioning. Hanya di sini mungkin captionnya yang diminta lebih cukup detail gitu ya. Jadi tidak perlu understanding text, natural language understanding, tapi terutama adalah generation-nya. Ya perlu understanding ini tentunya ya. Ada modul khusus untuk understanding image, ada modul khusus untuk understanding text, ada yang perlu understanding ini apa outline. Tapi kita di sini di bahasan kali ini kita konsentrasinya adalah bagaimana mengenerate-nya, mengenerate ini. Bukan understanding image, bukan understanding text, tapi adalah mengenerate teksnya. Oke, kemudian sistem NLP yang state of the art, SOTA, state of the art, itu adalah seperti misalkan LLM, ChatGPT. Ya, ChatGPT adalah NLP juga,
ya. Tetapi NLG untuk general purpose ya, untuk keperluan yang umum, bukan hanya khusus membuat cerita atau yang lain-lain. Yang artinya bisa membuat NLG menghasilkan ini apa output yang natural language untuk eh, banyak task ya. Ini contohnya untuk digunakan untuk chatbot, di mana untuk inputnya atau promptnya di sini diminta untuk membuat ide kreatif untuk seorang ulang tahun seorang anak usia 10 tahun. Kemudian inilah di generate. Ya, kita konsentrasi utama adalah G-nya, generation-nya. Kita bagaimana sebuah ide kreatif itu kan bisa macam-macam. Ini sebuah ide kreatif, atau ini ide kreatif, ide kreatif, ide kreatif, atau macam-macam ide ya, di sini ide ya. Macam-macam ide. Tapi kan tidak hanya terbatas ini, banyak yang lain-lain. Jadi ide satu dengan ide yang lain itu juga sangat berbeda ini kan. Kasusnya berbeda dengan misalkan mesin penerjemah, di mana inputnya suatu bahasa, misalkan kalimat bahasa Indonesia, outputnya bahasa Inggris, misalkan itu kan jauh lebih terbatas. Nah ini em, permasalahannya seperti ini dan konsentrasinya adalah mengenerate-nya ya. Kita konsentrasi membahasnya itu adalah mengenerate-nya. Artinya konsentrasi utama kita adalah melakukan decoding. Ini contoh yang lain masih melanjutkan tentang sistem NLP yang state of the art, di mana ChatGPT atau LLM secara umum merupakan sistem NLG yang bisa general purpose. Seperti misalkan contohnya lagi adalah pembuatan puisi. Ya, ya, misalkan disuruh membuat puisi tentang sorting algorithm, algoritma pensortiran. Ya, di sini sorting algorithm ini kan salah satu contoh dari banyak sekali contoh kan ya, banyak sekali kemungkinan, misalnya banyak sekali kemungkinan puisi. Ya, sehingga di sini sangat berbeda, sangat beragam kemungkinan membuat puisi yang sama-sama bisa memenuhi permintaan atau prompt di sini. Contoh yang lain lagi di mana adalah searching. Ya, searching yang di em, ini ulang ya di apa didukung dengan AI, di mana AI itu maksudnya adalah LLM di sini. Ya, misalkan di Microsoft Copilot ya, di sini ditambahkan hasilnya dengan seperti ini. Ya, secara umum NLG, tas-tas NLG ini adalah sebuah tas. Ini adalah sebuah tas. Eh, Tas-tas NLG itu bisa dikategorisasikan atau bisa dikelompokkan. Bisa dikelompokkan menjadi sebuah spektrum. Ini spektrum kiri, spektrum ke kanan. Ya, sebuah spektrum. Spektrum ini menyatakan open-endedness. Ya, ke open-endedness ini adalah open-endedness untuk generation. Ya, artinya di sini yang kurang open-ended. Yang di kanan adalah yang lebih open-ended. Artinya di sini mesin penerjemah itu lebih kecil atau lebih rendah level open-ended-nya, level open-endedness-nya dibandingkan dengan summarization. Karena kalau mesin translation itu misalkan ada kalimat source-nya yang akan diterjemahkan, itu diterjemahkan oleh referensi oleh manusia itu variasinya misalkan ada paralel corpus ya. Ini variasinya tiga ini. Ya, misalkan ada tiga variasi atau kalau lebih dari tiga juga eh, meskipun lebih dari tiga juga terbatas ya. Jadi tidak boleh sembarang nulis karena harus sesuai dengan inputnya. Kalau inputnya seperti ini, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya adalah seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau yang mirip-mirip, tapi masih tetap tidak terlalu bebas ya, tidak terlalu open ended. Ya kalau summarization lebih open ended. Ya, jadi kalau ada dokumen kemudian disamarikan itu bisa lebih bervariasi. Kita lihat em, yang lebih
lebih ini lagi, lebih open endedness-nya lebih tinggi itu adalah task driven dialog. Jadi dialog yang task driven. Task driven itu untuk keperluan tertentu, untuk keperluan task tertentu. Task itu misalkan contohnya pesan tiket. Task itu misalkan contohnya ada di ya kalau kita mau pesan tiket atau sejenis itulah ya gitu ya. Kemudian yang lebih open ended lagi kalau chit chat. Chit chat itu ngobrol, sekedar ngobrol-ngobrol aja ya, kita ngobrol-ngobrol ingin sebagai teman ngobrol gitu ya. Itu lebih ini lagi. Nah, tapi kalau di sini misalkan mau pesan tiket kereta dengan mau misalkan eh, bertanya ke helpdesk di rumah sakit kan udah berbeda ya, tidak bisa. Tapi kalau chit chat itu kan bisa ngobrolnya bisa ngalor ngidul ya, di sini bisa apa lebih bebas gitu ya. Contohnya misalnya gini, em, input, hey how are you? Ini misalkan untuk chit chat ya. Di sini outputnya bisa seperti ini, could you atau sangat berbeda di sini, I just heard atau berbeda seperti ini ya. Jadi output space-nya, ruang outputnya semakin beragam, ke kanan semakin beragam. Ya, ini dari spektrum open-ended-nya, open-endedness-nya. Di sini lebih sedikit, lebih kurang di sini. Ini ada yang besar open-ended-nya. Ya, contohnya lagi story generation. Ya, kalau story generation ini udah sangat ke kanan ya. Jadi misalkan inputnya adalah tuliskan sebuah cerita tentang tiga little pigs ya. Ya, di sini tiga babi kecil ya. Misalkan di sini outputnya sangat-sangat beragam ya. Ya, sangat-sangat beragam. Sekali lagi di sini kita konsentrasi adalah ke outputnya, bukan memahami inputnya. Memahami inputnya itu sesuatu yang sangat penting juga ya. Waktu kalau kita membahas LLM itu juga memahami output karena bagaimana em, input itu misalkan suatu perintah, suatu permintaan atau suatu keinginan dari user ini tentunya harus sejalan dengan perintah atau keinginan user di input. Tapi kita konsentrasi utamanya adalah ke output untuk bahasan kali ini ya. Oke, jadi di sini sekali lagi diberi highlight merah di sini karena outputnya, output space-nya yang extremely diverse ya, sangat beragam. Ya, jadi NLG di sini kita membahas NLG, Natural Language Generation, isunya terutama adalah untuk yang di kanan, ya. Untuk yang open-ended-nya besar, bukan untuk yang di sini. Ya, kalau di sini relatif untuk NLG-nya relatif eh, lebih mudah ditanganin ya. Kalau di yang ke kanan itu perlu ada perlakuan yang berbeda dengan yang kalau di sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah less open-ended. Ya, yang kiri less open-ended, di sini more open-ended. Ya, yang open-ended generation. Jadi kita konsentrasinya NLP itu adalah yang open-ended generation, yang dimana distribusi outputnya, artinya kemungkinan-kemungkinan variasi-variasi outputnya itu mempunyai tingkat kebebasan yang tinggi. Seperti misalkan diminta membuat story, membuat cerita anak-anak misalkan, ya ini sangat beragam, bisa mempunyai tingkat kebebasan yang tinggi, yang open ended. Tapi kalau yang non open ended atau less open ended di sini, inputnya itu em, yang mana inputnya itu menentukan outputnya, sangat menentukan outputnya. Seperti misalkan mesin translation, kalau inputnya seperti ini, bahasa sumbernya, maka bahasa targetnya juga sangat ditentukan oleh bahasa sumbernya yang akan diterjemahkan. Ya, ya salah satu cara untuk mengkategorisasikan secara formal untuk kategori ini ya, dari yang kiri ke kanan itu adalah dengan entropi. Entropi itu adalah teori informasi yang menyatakan tingkat fleksibilitas atau mungkin ada istilahnya chaos ya atau keberagaman. Di sini lebih beragam, di sini kurang beragam. Ya,
eh, seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa NLG task, dua kelas NLG task, yaitu yang less open-ended dan more open-ended di sini membutuhkan di sini ada dua tahap, yaitu pada waktu decoding dan waktu training, pendekatan yang berbeda. Pendekatan decoding dan atau pendekatan training. Bisa dua-duanya atau salah satunya paling tidak ya. Ya, jadi decoding itu adalah bagaimana waktu memprediksi kata berikutnya atau token berikutnya, token berikutnya, token berikutnya itu adalah decoding. Ya, jadi kalau ada ini apa arsitektur encoding decoding kan waktu di mesin translation ya decoding itu kan memprediksi kata berikutnya, kata berikutnya, kata berikutnya pada waktu inference. Waktu inference itu maksudnya waktu nebak, bukan waktu training ya. Ya, ini adalah waktu inference, yaitu waktu nebak benerannya sesudah selesai di training ya untuk model yang sudah di training. Kemudian juga pendekatan waktu training. Ya, waktu training itu bagaimana pendekatannya. Jadi bahasan kita yang utama adalah bagaimana eh, pendekatan cara-cara decoding dan cara-cara training khususnya untuk yang di sini. Ya, karena kalau yang di sini ini lebih lebih bisa tertangani, bisa lebih sederhana. Jadi sekali lagi kita membicarakan utamanya adalah decoding dan training. Ya, ini decoding dan training ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke decoding dan training, kita akan membahas tentang NLG model, model NLG dan algoritma training, um, sebuah review ya, sebuah dasar. Ini kita review dari di sini lecture 5 itu adalah RNN, yang membahas RNN, artinya model sekuensial yang dasar. Ya, model sekuensi yang dasar. Kita lihat dasar dari generation, dasar dari natural language generation. Ya, ya. Jadi model text generation, model untuk membangun teks yang autoregresif. Autoregresif itu maksudnya ditebak satu, ditebak satu dengan sebelumnya kita udah ketahui. Bab satu berikutnya dari yang sebelumnya, kata-kata sebelumnya, token-token sebelumnya kita ketahui. Nah, bab satu berikutnya dari kata-kata sebelumnya kita ketahui. Itu adalah autoregressive namanya. Autoregressive text generation model yaitu setiap time step T. Jadi ini adalah T itu time step. Ya, time step-nya itu misalkan sekarang. Ini T-nya sekarang. Kita mau nebak yang sekarang, yang caping ini adalah maksudnya prediksi ya. Caping ini prediksi ya. Ini adalah dari yang sebelum-sebelumnya. T-1 artinya token atau time yang sebelumnya satu, sebelumnya lagi diketahui. Ya, ini adalah autoregressive text generation. Jadi setiap kali time step T model kita itu uh, tahu atau mengambil sequence dari token-token yang T minus apa yang Y-nya itu sebelum T. Y ini adalah yang realnya, yang sebelum T ini adalah Y sebelum T. Jadi waktu nebak ini kita sudah tahu seret sini, dari sini seret sini kita tahu. Dan outputnya adalah satu token yang berikutnya. Jadi ini mengingatkan kita uh, model bahasa ya. Di sini lecture 5 itu adalah RNN. RNN itu artinya uh, sebagai model dasar untuk model bahasa yang neural. Jadi untuk sebuah model F ini, titik ini maksudnya adalah suatu yang umum ya, tidak diketahui apa ini apa parameternya, tapi secara umum ada sebuah model fungsi yang dan vocabulary P. Jadi kemungkinan output berikutnya itu adalah P besar. P besar itu misalkan kamus dalam bahasa Indonesia misalkan ya di sini. Ya kamus bahasa Indonesia kan macam-macam ada 30.000 termasuk mungkin token-tokennya juga. Nah kita mendapatkan skornya dari fungsi dengan kita maksimalkan parameternya, di mana kita mendapatkan skor untuk setiap kemungkinan. Jadi ini bisa ini adalah sebuah klasifikasi ya.
klasifikasi yang skornya bisa real, bilangan real yang sebanyak P. Jadi kalau misalkan kata berikutnya itu apa? Misalkan saya, kata berikutnya apa? Misalkan hujan, kata berikutnya apa? Misalkan tanah, kata berikutnya apa? Semua diberi skor dan dicari yang masing-masing skornya ada. Kemudian di sini dilakukan softmax. Softmax itu artinya membuat distribusi supaya eh, ininya probabilitas ya, jadi dari skor menjadi probabilitas. Artinya supaya kalau dijumlahkan semua di vokabular itu ada probabilitasnya satu. Ya, jadi intinya dicari mana yang paling probabilitasnya paling tinggi untuk token berikutnya, token berikutnya, token berikutnya. Ini adalah model untuk mengenerate teks secara dasar adalah seperti ini. Yang ini artinya adalah sebenarnya em, dasarnya adalah RNN. Kita lanjutkan. Ya, ini masih berkaitan dengan lecture 5 yaitu RNN yang sebagai dasar dari Natural Language Generation. Ya, untuk non-open-ended task seperti misalkan machine translation, biasanya kita menggunakan sistem encoder-decoder ya. Sebuah sistem encoder-decoder. Ini ada encoder, ini ada decoder. Di mana autoregressive model atau regresi model itu yang tadi ya, artinya mengenerate satu token berikutnya, satu token berikutnya, satu token berikutnya. Misalkan di machine translation itu kan di sisi decodernya, ya, di sisi decodernya di sini. Jadi ini untuk yang non open ended seperti machine translation itu seperti ini, di mana input teksnya yaitu bahasa sumbernya yang untuk machine translation itu dimasukkan ke encoder, ya, meskipun menggunakan attention atau apa tapi tetap di encoder ya. Ya, kemudian encodernya bisa aja bidireksional ya. Ya, bisa bidireksional atau yang tapi ini misalkan encodernya adalah bidireksional. Ya, kemudian setelah di encode itu diberikan ke decoder. Di mana decoder itu berfungsi sebagai autoregresif. Dia menghasilkan satu token berikutnya, satu token berikutnya, satu token berikutnya. Ya. Hmm, Oke, kemudian tapi kalau yang ini yang open ended seperti misalkan story generation, kita hanya mempunyai decoder. Kita tidak mempunyai encoder. Inputnya adalah sebuah prompt. Ya, jadi inputnya itu pertama adalah sebuah prompt yang intinya adalah kita decoder. Ya, ya. Intinya kita konsentrasinya ke decoder ini. Yang mungkin aja ada em, encoder ya untuk ini apa memahami input promnya ini, tapi konsentrasi utamanya di sini adalah untuk berkaitan dengan NLP di sini, yang berkaitan dengan open ended di sini, kita konsentrasinya adalah di decodernya. Ya, ya jadi di em, apa autoregressive text generation itu untuk trainingnya one token at a time. Jadi satu berikutnya, satu berikutnya, satu token berikutnya diprediksi, yang diprediksinya menggunakan maksimum likelihood. Jadi yang probabilitasnya paling tinggi, paling tinggi berdasarkan dari training ya. Jadi di trainingnya adalah untuk memaksimalkan probabilitas. Next tokennya itu probabilitasnya yang paling tinggi apa? Yang givennya yang diketahui adalah kata-kata atau token-token berikutnya. Jadi memprediksi yang YT di sini, misalkan YT-nya itu adalah 4, ya, T-nya 4 misalkan, T-nya 4 di sini, yang biru, yang diprediksi. Yang diketahui sebelumnya adalah Y0, yaitu token pertama di dalam kalimat itu misalkan sampai Y3 di sini. Dicari yang probabilitasnya tertinggi, ini adalah loss function-nya. Ya, karena kita meminimalisir loss, meminimalisir error atau loss ya, maka di sini buat minus ya, karena supaya meminus. Ya, klasifikasi ini jadi ini adalah klasifikasi, tas klasifikasi sebenarnya,
Karena di sini misalkan kita akan memprediksi Y4. Ini kan berdasarkan klasifikasinya itu adalah dari vocabulary. Apakah token token apa, atau kata saya, atau kata hujan, atau kata rumah, atau kata apa. Meskipun kelasnya sangat banyak, tapi tetap terbatas. Artinya sebenarnya tas klasifikasi. Jadi setiap kali time step, setiap kali time step berikutnya, 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 3, 4, dan seterusnya, ini time stepnya, yang memprediksi token yang sudah ada di dalam himpunan yang kita tentukan dalam vocabulary, dalam training. Cara seperti atau untuk mengerjakan itu, kita seringkali menggunakan apa yang disebut dengan teacher forcing. Jadi ada teachernya. Teacher forcing itu maksudnya adalah waktu kita mau memprediksi berikutnya itu, atau setiap kali time step itu kita tahu jawaban yang benarnya itu sebenarnya apa. Jadi seperti ini misalkan. Misalkan ini adalah kita ketahui saya akan pergi misalkan ke. Jadi misalkan jawabannya saya akan pergi ke misalkan kampus misalkan ya. Menurut data training ya. Saya akan pergi ke titik-titik. Kalau data trainingnya harusnya kampus. Tapi di sini prediksinya adalah saya akan pergi ke rumah. Nah, waktu berikutnya itu dikoreksi dulu dari kampus. Saya akan pergi ke kampus titik-titik. Jadi untuk berikutnya lagi kalau ada salah itu digunakan ground truth-nya. Ground truth-nya itu udah data trainingnya. Ya, jadi kalau misalkan prediksi berikutnya itu nggak benar itu diprediksi ini apa dengan teacher forcing-nya, dengan maksudnya dengan ground truth-nya. Ground truth itu maksudnya eh, yang benernya, ya, atau istilahnya gold standarnya. Ya, kemudian masih dasar untuk NLP yang itu juga mengacu ke eh, bahasan tentang RNN, atau khususnya RNN ini adalah berkaitan dengan sequence model, atau khususnya untuk model bahasa ya, yaitu untuk autoregressive dan autoregressive text generation. Ya, pada inference time, apa yang dimaksud dengan inference time? Inference time itu maksudnya waktu setelah training, atau salah satunya testing ya, misalkan testing atau operasional. Jadi bukan training, trainingnya udah selesai. Trainingnya udah selesai diberi bobot itu namanya inference time. Ya, jadi nanti ada inference time yaitu waktu decoding itu inference time. Waktu decoding penggunaan. Kemudian waktu training itu adalah training. Jadi ada kalau eh, selain inference itu adalah training. Ya, waktu inference time algoritma decoding itu menentukan atau mendefinisikan sebuah fungsi untuk memilih token berikutnya dalam distribusi. Ya, jadi misalkan seperti ini Y hat, Y hat, T, jadi waktu time step T, ini yang diprediksi. Hat itu atau caping atau topi ini adalah maksudnya yang diprediksi. Ya, kemudian di sini kalau nama topi itu adalah yang ground truth-nya. Ya, ini given, probabilitas given di sini adalah yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ini di yang saat ini ya. Kemudian cari probabilitas terbesarnya dari training di sini. Ya, kemudian G itu adalah algoritma decodingnya. Ya, untuk algoritma decoding yang cukup jelas atau cukup ini sederhana, yaitu menggunakan greedy, ya, menggunakan ini apa, menggunakan pendekatan greedy. Menggunakan greedy itu adalah dipilih yang terbesar. Greedy itu rakus ya, rakus itu artinya pokoknya kalau yang terbesar pilih probabilitasnya, terbesar pilih, ya, probabilitas ini terbesar pilih. Jadi di sini di coding algoritmanya ini menggunakan greedy. Greedy itu maksudnya yang terbesar pilih, terbesar pilih. Tidak peduli, tidak memedulikan nanti efek beberapa langkah ke depannya itu ternyata pilihan satu step berikutnya itu bukan sesuatu yang bagus ya, greedy itu yang bagus ini ya. Yaitu greedy, menggunakan greedy itu artinya memilih yang terbesar, probabilitas terbesar untuk next tokennya. Next token yang diprediksi itu yang terbesar apa? Ya, yang tergantung dari
model time step-nya. Jadi saya back dulu supaya jelas ya. Saya back. Ya, di sini misalkan kita menggunakan greedy untuk algoritma decodingnya. Jadi waktu kita misalkan udah ini udah ketahui, saya per- sedang pergi ke. Nah, di sini menurut data training, probabilitas terbesarnya itu adalah kampus. Probabilitas kedua terbesar misalkan sekolah. Probabilitas terbesar kedua misalkan saya pergi ke misalkan ke pasar lah kata seperti itu ya. Nah kalau greedy pokoknya yang terbesar apa kampus ya dia pilih kampus. Kita tidak memperhatikan yang kedua, yang ketiga, yang keberapa nggak peduli. Pokoknya yang terbesar masuk gitu ya. Apa dipakai gitu. Ya. Jadi di sini menggunakan yang greedy ya. Untuk algoritma yang dasar penggunaan seperti itu yang greedy itu memang bisa bagus ya. Tapi tetapi kita akan bisa lebih baik lagi, kita bisa memperbaikinya atau ada dua tempat yang bisa untuk memperbaiki, terutama untuk NLP yang open-ended, yaitu pertama adalah decodingnya, ya, algoritma decoding. Decoding itu maksudnya bukan greedy, maksudnya pilihannya greedy atau yang lain, ya. Nanti yang open-ended bukan greedy ternyata, tapi maksudnya improvingnya kalau di sini greedy atau alternatifnya apa yang lebih bagus daripada greedy untuk open-ended natural language generation ya. Kedua yaitu improve di proses trainingnya. Ya, bagaimana di proses training itu bisa memperbaiki NLG untuk khususnya yang open-ended. Ya, sebenarnya bukan hanya dua ini saja ya tempat ya atau tempat utama yang bisa memperbaiki natural language generation khususnya yang open-ended. Bisa juga misalkan datanya, data trainingnya yang di improve ya, atau arsitekturnya, model arsitekturnya. Tapi kita berbicara di sini hanya dua ini aja, yaitu memperbaiki decoding dan memperbaiki trainingnya. Oke, kita mulai masuk ke decodingnya. Bagaimana decoding untuk NLG model? Khususnya kita tekanannya adalah yang open-ended. Open-ended itu adalah yang tadi ya seperti story generation. Kemudian nanti adalah yang training. Oke, ke decoding dulu. Decoding itu apa? Apa itu decodingnya? Pada setiap time step T, model kita itu menghitung sebuah vektor yang berisi skor-skor. Ya, jadi ada skor-skor-skor. Ini ada vektor yang berisi skor-skor. Ini S itu skor. Yang skor itu artinya angka real ya, yang jumlahnya sebanyak vocabulary. Karena ini adalah klasifikasi, klasifikasi kelasnya sebanyak vocabulary atau kosakata. Kosakata itu misalkan kamus bahasa Indonesia termasuk token-token. Pilihannya bisa sampai mungkin ribuan ya. Jadi pilihannya apakah kata berikutnya itu adalah saya, kata berikutnya makan, kata berikutnya titik, huruf titik apa tanda baca titik, kata berikutnya tanda baca koma, kata berikutnya misalkan kata apa gitu ya. Jadi ini adalah semua ada skornya. Ya, gimana kita model kita itu adalah tahu untuk yang sebelum-sebelumnya, time-type sebelumnya, seperti model bahasa ini kan model bahasa ya. Ya, artinya kita kemudian ini skor, ini seperti yang saya kira slide yang sebelumnya, kemudian diubah menjadi probabilitas, distribusi probabilitas. Di mana distribusi probabilitas ini dirubah dari skor ke probabilitas ya distribusikan saja itu menggunakan apa yang disebut dengan fungsi softmax ya, ini fungsi softmax. Artinya yang tadinya angkanya skor kemudian jadi probabilitas ya. Tapi kalau yang kata tertentu lebih besar dibandingkan kata yang lain, seperti misalkan kata kampus, ya untuk saya pergi ke titik-titik kampus, dengan saya pergi ke titik-titik sekolah, misalkan kampus lebih besar skornya, nah di sini probabilitasnya juga probabilitas kata berikutnya kampus lebih besar daripada kata berikutnya adalah sekolah. Tapi ini udah jadi probability distribution ya. Oke, kemudian decoding algoritma itu menentukan fungsi untuk memilih kata berikutnya jadi autoregresif.
text generation itu dari distribusi ini. Ya. Jadi ini adalah sekali lagi y hat atau y yang bertopi ini untuk time step ini artinya prediksinya berdasarkan dari probabilitas, di mana probabilitas ini probabilitas untuk y yang time step yang diketahui given untuk yang sebelum-sebelumnya. Ini pakai kurung awal yang sebelum-sebelumnya. Di mana di sini menggunakan algoritma uh, decodingnya. Di mana algoritma decoding itu contohnya yang sangat sederhana tadi adalah yang greedy. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana kita menentukan token berikutnya yang dianggap paling sesuai, ya, atau token berikutnya atau kemudian token-token yaitu string berikutnya yang paling sesuai. Kita sudah membahas di bahasan sebelumnya yaitu tentang mesin penerjemah yang neural. Kita bisa menggunakan greedy yang tadi atau kita menggunakan BIM. Ya, BIM. BIM itu adalah satu ini ya, satu sorotan ke depan, beberapa ke depan atau batangan ke depan ya, ini apa istilahnya mungkin ya. Kalau greedy itu hanya pilihannya hanya satu, pilih yang probabilitasnya tertinggi. Jadi kita ada probabilitas dari kata-kata sebelumnya, token-token sebelumnya kita udah tahu. Di sini token-token sebelumnya. Nah, token yang sekarang mau diprediksi titik-titik saya pergi ke titik-titik ini adalah ke kampus. Probabilitasnya berapa? Saya pergi ke sekolah, probabilitasnya berapa? Saya pergi ke rumah, probabilitasnya berapa? Saya pergi ke hujan, probabilitasnya berapa? Saya pergi ke jendela, probabilitasnya berapa? Dipilih, ada kita udah tahu karena ini sudah di training ya. Ini kita prosesnya decoding. Decoding itu artinya pasca training ya. Ya di sini kita pilih yang tertinggi, satu yang tertinggi, cari yang maksimalnya, yang maksimalnya ini dicari yang mempunyai probabilitas yang maksimal. Dipilih W itu word atau token dari eh, himpunan yang kita tentukan yaitu vocabulary. Jadi himpunannya sudah tentukan. Ini adalah karena kita adalah klasifikasi, jadi sudah ditentukan. Pilihannya itu sudah terbatas. Meskipun ribuan, tapi itu terbatas. Ini adalah greedy, pilih satu yang tertinggi. Kemudian kalau BIM itu adalah seperti hanya sudah dibahas juga di bahasan machine translation, kita tidak memilih yang tertinggi, tapi kita menggunakan ada pilihan-pilihan ya. Ada menggunakan pilihan. Pilihan berikutnya yang tertinggi misalkan ada beberapa dipilih. Pilih misalkan kita tentukan ada em, kandidatnya ada 4 ya. Yang kemudian dari 4 itu setiap kandidat 4 lagi dan seterusnya. Jadi ada pilihan-pilihan, ada lebih luas eksplorasi untuk kandidat-kandidat kata berikutnya. Ya, ya. Ya, jadi untuk maksimum probability decoding itu adalah bagus untuk low entropy. Jadi seperti misalkan BIM atau greedy ekstrimnya atau BIM dua ini bagus untuk yang non open ended atau istilahnya yang low entropy. Low entropy itu maksudnya pilihannya terbatas. Entropy itu kan variasi, fleksibilitas atau chaos mungkin ini istilahnya ya, yang ketidakteraturan ya. Yang ketidakteraturan itu rendah, artinya pilihannya itu fleksibilitas atau pilihan outputnya itu lebih sedikit seperti machine translation atau summarization itu bagus. Greedy atau BIM ya kita udah pelajari tentang BIM juga di machine translation. Jadi machine translation menggunakan BIM itu hasilnya udah bagus dibandingkan dengan kalau NLP yang open ended. Nah sekarang bagaimana untuk yang open ended? Ya, yang open ended salah satu em, kenyataannya salah satu yang dihadapi, salah satu sisi negatifnya kalau kita menggunakan yang seperti ini ya, seperti yang most likely string, yaitu menggunakan greedy atau menggunakan BIM, itu adalah apa yang disebut dengan atau yang kita temui adalah repetitif. Ya, repetitif itu berulang-ulang. Ya, ini contoh open-ended generation, di mana inputnya atau prompt atau konteksnya di sini kita tulis
in a shocking finding dan bla bla bla, seterusnya seterusnya seterusnya, titik, kemudian disuruh meneruskan dari sini, suruh meneruskan. Meneruskan itu maksudnya yang tentunya apa yang topiknya sesuai dengan ini ya. Ternyata di sini ini diteruskan, masih ini masih apa nyambung gitu, masih nyambung gitu ya. Tapi sampai di sini itu kok hanya diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Ya, ini penjelasannya adalah seperti ini ya. Di sini adalah uh, negative log likelihood, artinya semakin rendah, ini semakin yakin. Ya, semakin yakin next-nya itu apa. Semakin yakin itu maksudnya fungsinya itu dianggap bagus ya ini ya. Um, kalau semakin rendah negatif log likelihood-nya. Ya, kemudian ini misalkan I don't know. Jadi misalkan do not know. Ya, waktu do kemudian not know. Ya, ini baik itu untuk Open AI itu maksudnya model yang besar ya. LSTM itu artinya model yang sederhana, ya, yang merah. Baik itu model yang relatif kompleks ataupun model yang sederhana yang merah LSTM itu ternyata ini yakin berikutnya itu benar. Ini yakin berikutnya benar. Ya, kalau kita lanjutkan I don't know di sini. I don't know di sini baik itu OpenAI ataupun LSTM itu I don't know. Kemudian I don't know lagi, I don't know lagi. Ini yakin menggunakan apa? Menggunakan negatif log likelihood yang seperti ini. Artinya menggunakan misalkan greedy atau BIM. Ini semakin yakin, semakin yakin. Jadi tidak menyadari bahwa itu adalah repetitif ya. I don't know, I don't know, I don't know. Ini tulisannya I don't know, I don't know, I don't know ya yang seperti di atas ini ya. Dia semakin yakin, sistemnya itu percaya, percaya diri. Bahwa yang berikutnya itu adalah yang terbaik itu adalah setelah I don't know, I don't know. Setelah I don't know lagi. Setelah I don't know lagi. Ya, kalau menggunakan decodingnya, menggunakan yang negatif likelihood, utamanya greedy atau beam search, itu dia yakin, 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 yakin. Ya, jadi tidak menyadari atau ya tidak mempedulikan kalau kita menggunakan hanya negatif likelihood saja, dia repetitif seperti ini. Ya, dan berlanjut. Ya, baik itu sekali lagi OpenAI ataupun LSTM. Seperti misalkan I'm tired, I'm tired. Ini I'm tired, ini artinya yakin, yakin, yakin berikutnya itu benar atau scoringnya itu scoring kalau menggunakan yang tadi itu adalah menuju arah yang benar. Meskipun ini sebenarnya repetitif, 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 repetitif berulang-ulang. Dan skalabilitas model, artinya seperti misalkan language model yang besar, di mana parameternya itu adalah miliaran 175 miliar, artinya besar banget ya ininya modelnya, bukan sekedar LSTM yang mungkin yang relatif kecil ya. Jadi baik itu yang model yang kecil atau model yang besar itu terjebak dalam repetitif ini ya. Jadi skalabilitas memperbesar model itu tidak tidak menyelesaikan masalah repetitif ini ya. Ya, ya, jadi ini kita membahas tentang decoding ya. Kita sekarang membahas tentang decoding. Jadi kalau decodingnya seperti itu, algoritma decodingnya, saya back, ya, back. Jadi kalau eh, apa algoritma decodingnya ini yang seperti tadi, greedy atau BIM itu bisa terjebak dalam repetitif ya. Kemudian simple optionnya atau bagaimana mengurangi permasalahan repetitif tadi dengan cara yang sederhana, opsi yang sederhana, yaitu heuristik. Heuristik itu maksudnya adalah aturan. Kita buat aturan yang menurut akal masuk akal, ya sesuatu yang masuk akal yang dan sederhana. Masuk akal itu artinya jangan diulangi. Kalau ada n gram, jangan diulangi lagi. Seperti misalkan contohnya back ya. Misalkan I am tired.
Misalkan n gram itu 3 gram. Sa- Misalkan 3 gram itu 1, 2, 3 misalkan. Em, ini kok ada lagi, nggak boleh diulangi. Ya, nggak boleh diulangi itu maksudnya meskipun ini yang probabilitasnya tertinggi berikutnya menurut negative log likelihood, ini jangan jangan dipakai, tapi yang lebih rendah saja, artinya negative log likelihood-nya lebih tinggi nggak apa-apa. Ya, jadi jangan mengulangin repetitif ya, atau menggunakan opsi yang lebih kompleks untuk mengurangi repetitif ya, yaitu dengan em, eh, objektif trainingnya. Jadi waktu kita proses training, ya, waktu kita proses pemrosesan fase training, itu kan ada objektifnya, ya. Objektifnya itu atau misalkan misalkan loss-nya juga. Jadi objektifnya itu di ini apa? Di kita buat yang lain ya. Objektifnya waktu proses trainingnya. Ya, jadi misalkan waktu proses trainingnya itu ada penalti. Ya, kalau udah pernah di sebelumnya, sebelumnya itu maksudnya mungkin yang sebelumnya tidak terlalu jauh, itu udah ada token-token tersebut. Ya, kalau ada token-token tersebut, ya berarti token-token yang itu di penalti, artinya diberi apa sehingga tidak eh, eh, ada kemungkinan terpilihnya lebih sedikit ya. Jadi proses trainingnya atau loss-nya, coverage loss-nya. Jadi untuk misalkan menghindari ada mekanisme, ada misalkan attention ya, ada attention yang kita udah pelajari untuk yang attending same word ya. Untuk kata yang sama itu attention-nya itu tidak dibebaskan, tapi attention-nya itu dicegah untuk dia itu attention memberi attention yang apa besar untuk misalkan untuk kata yang sama. Jadi ini untuk adalah training objektif yang di setting seperti ini atau digunakan waktu decoding, proses decoding. Ya, misalkan apa yang disebut dengan kontraktif decoding. Ya, di mana di sini mencari string yang berikutnya di proses decoding, yaitu waktu kata-kata atau token-token berikutnya itu memaksimalkan ini ya. Jadi memaksimalkan bukan hanya log like negatif log likelihood saja ya, tapi kita menggunakan em, apa objektif yang berbeda seperti ini. Ya kita lihat em, apakah memilih most likely string, artinya yang probabilitasnya tertinggi untuk token-token berikutnya itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang masuk akal untuk natural language generation yang open-ended seperti story generation ya. Kita lihat misalkan yang menggunakan beam search ya, jadi decoding approach-nya, decoding algoritma fungsinya menggunakan beam search yang biru. Ya, di sini kan ada, di sini adalah time step, artinya kata berikutnya, kata berikutnya, kata berikutnya, atau token berikutnya, token ke-20, token berikutnya, token berikutnya, token berikutnya, token ke-40, dan seterusnya, token ke-60, dan seterusnya. Ini adalah probabilitas, ya. Beam search itu artinya mencari probabilitas atau alternatif-alternatif probabilitas yang tertinggi, intinya adalah seperti itu. Artinya yang berikutnya itu alternatifnya yang tertinggi, meskipun kadang-kadang tidak yang tertinggi, karena kandidatnya kan bisa beragam ya. Tapi yang tertinggi artinya yang kandidat-kandidat yang di atas ini. Ini adalah beam search. Ya, ini seperti ini. Kalau kita lihat time step dibandingkan dengan probabilitas max token. Ya. Nah, kalau kita lihat manusia misalkan untuk open-ended generation, misalkan membuat story, ternyata kata berikutnya itu tidak probabilitas yang tertinggi menurut data training, tapi kadang-kadang justru sangat rendah, agak tinggi, sangat rendah, sangat tinggi, agak rendah, sangat tinggi, dan ternyata sangat bervariasi seperti ini. Human dalam membuat open-ended generation itu dianggap yang bagus tentunya ya. Misalkan membuat cerita ini dianggap fluent, dianggap coherent, dianggap useful, misalkan gitu ya.
open endednya. Artinya yang bagus. Ternyata yang bagusnya yang ini yang orange dibandingkan dengan yang biru, human dengan yang beam search ternyata jauh ya. Jadi kita lihat ternyata pemilihan next tokennya itu em, belum tentu yang tertinggi di sini ya, tapi yang bahkan yang sangat rendah ya. Kita lihat bahwa untuk distribution yang probability distribution next-nya itu untuk manusia yang dibuat oleh manusia yang open-ended generation ini ternyata itu ini apa tidak pasti uncertainty ya, ini uncertainty seperti ini ya, kita lihat seperti itu ya. Ya kemudian bagaimana kita oleh karena itu mendapatkan yang next-nya itu random ya, saya back ya, ini kan seperti random ya, dari tinggi rendah ya, kemudian tinggi sangat tinggi agak rendah dan seterusnya, saya next. Nah kemudian di sini kita lihat bukan sama dengan, tapi di sini kita ambil aja, jadi di sini bukan sama dengan tapi kita mengambil dari sini, mengambil dari probabilitas ini ya. Di sini adalah ini ya, di sini adalah em, di sini adalah vocabulary. Ini adalah vocabulary. Kemudian ini adalah probabilitasnya yang panjang pendeknya ini menentukan atau memperlihatkan probability-nya. Probability yang yang tinggi artinya panjang, ini probability yang rendah semakin rendah. Ya. Jadi misalnya inputnya di dalam sebuah proses inference ya, atau ya ini ada, karena di coding ya. Di dalam proses inference artinya menebaknya setelah selesai di training. Setelah selesai di training, kalau training itu mendapatkan ini adalah proses training mendapatkan angka-angka ini. Ya, he wanted to go to the titik-titik, disuruh nebak. Kalau menurut data training ini adalah tersedia seperti ini. Klasifikasi teks. Pilih yang terbagus adalah ini. Ya, em, yang likelihood-nya yang paling probabilitasnya paling tinggi adalah restroom. He wanted to go to the restroom dan seterusnya termasuk bathroom. Bathroom itu lebih rendah, ini jauh lebih rendah kan ya. Ini di sini nomor 5 dan seterusnya. Ya, kita bisa aja menggunakan random yaitu sampling, yaitu kita menggunakan random di sampel any token dari token ini sebanyak random di sini seperti ini. Ya, kemudian samplingnya bisa sampling itu top K. Top K itu adalah jumlah secara absolut ya. K-nya itu misalkan K sama dengan 10, kita tentukan hyperparameter K sebagai threshold. Ya, permasalahannya adalah sampling yang vanilla, vanilla itu maksudnya sederhana atau standar. Ya, em, vanilla itu maksudnya standar atau yang sederhana, membuat setiap token di dalam vocabulary itu adalah sebagai suatu pilihan yang mungkin. Ya, jadi apakah yang probabilitasnya sangat tinggi, probabilitasnya rendah, sepek. Jadi kalau vanilla itu bisa milih ke sini, milih ke sini, milih ke sini. Jadi ya random aja ya. Jadi, jadi meskipun probabilitasnya di dalam distribusi itu sebenarnya terbatas opsinya, dia bisa memilih em, yang kemudian terutama adalah yang kalau ini mempunyai heavy tail. Heavy tail itu misalkan back ya. Heavy tail itu harus misalkan tinggi di sini, kemudian di sini rendah. Kan vocabulary kan ada ribuan ya. Ribuan dan semua mempunyai probabilitas kan. Ya, heavy tail itu adalah yang sangat rendah, yang ribuan di sini. Ya, heavy tail itu artinya tailnya, ekornya itu panjang di sini. Jadi meskipun tinggi, di sini rendah, banyak sekali kan pilihannya kan tetap ribuan di sini ya. Oke, ya kemudian beberapa token ya sebenarnya benar-benar salah untuk konteksnya. Jadi saya back, misalkan he wanted to go to the titik-titik. Di sini yang sangat rendah. Seperti misalkan ya
sangat rendah itu misalkan pen, misalkan ya, pensil misalkan. Nah, ini kan dapat distribusi juga kan? Artinya benar-benar pensil itu sesuatu yang salah, benar-benar salah dalam konteks ini. Ya, dia ingin pergi ke pensil. Ya, ya seperti itu. Jadi current konteks untuk di current konteks itu bisa benar-benar salah. Ya, jadi untuk yang token-token yang salah, ya kita beri secara individual, secara masing-masing token itu adalah pilihan yang rendah, pilihan kecil, pilihan yang kecil ya untuk dipilih. Tapi secara karena mereka ada juga yang apa secara grup mempunyai eh, kans, mempunyai ini apa kemungkinan yang tinggi untuk dipilih ya. Jadi solusinya adalah menggunakan top K aja. Top K itu adalah misalkan K itu berapa? 10. Ya, artinya K itu tentukan angka, sebuah angka yang probabilitasnya K terbesar. Saya back. Jadi misalkan 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilih 10 saja di sini. Ya, seperti itu. Solusinya samplingnya menggunakan top K. Jadi hanya K tertentu, misalkan K itu 50. K itu 50 atau berapapun lah, ya, ini hyperparameter sesuai dengan kita. Ya, misalkan di sini K-nya itu ada 50, misalkan katakan, tapi ini K-nya bukan 50 ya. Tapi K-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Misalkan he wanted to go to the titik-titik, ini pilihan 8. 8, K-nya 8. Pilih boleh restroom, jadi random dari sini. Ya, di random dari 8 ini. Ya, ya jadi random dengan top K. Topnya misalkan 8. Ya, kalau misalkan dengan greedy dipilihnya hanya di sini. Kalau dengan beam search mungkin lebih terbatas lagi. Kalau K-nya kita bisa tentukan ya. Ya, kemudian meningkatkan K, memperbesar angka K di sini artinya lebih diverse ya, lebih bisa beragam. Kalau K-nya di sini kan bisa beragam. Kalau ditambah ini bukan 8 tapi misalkan 20 kan bisa beragam. Bisa ke pub, bisa ke gym, bisa ke hospital, bisa ke dokter, bisa beach, ke bathroom, tapi outputnya risky. Ya, risky itu mempunyai risiko mungkin ini salah sebenarnya, benar-benar salah, tidak sesuai dengan konteks. Ya, ya kalau mengurangi K, ya K-nya jangan banyak-banyak. Tiga aja misalkan di sini. Ini lebih safe, artinya yang di sini yang benar-benar salah itu tidak terambil, tapi outputnya jadi lebih apa generik, artinya bisa tidak diverse ya. Oke, kemudian isu atau permasalahan dengan top K itu adalah top K itu maksudnya K-nya itu angka tertentu. Ya, angka tertentu itu misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 K-nya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 K-nya. Ya. Isu atau permasalahan dengan sampling yang top K, misalkan 10 di sini, misalkan untuk kasus pertama di sini yang kuning, she said, I never titik-titik. Dan kebetulan setelah di training, ini kan proses inference ya, waktu di coding. Ini pilihannya adalah probability distribution-nya seperti ini. Distribusi probabilitasnya seperti ini. Ya, em, yang mungkin di sini masih agak besar juga sebenarnya. Yang setelah got, yang ke-11, ke-12 mungkin agak lebih besar juga, masih masih kemungkinan masih layak lah gitu ya yang di sini. Ya, tapi tidak terambil. Nah, oleh karena itu bisa resikonya, salah satu resiko kalau kita menggunakan top K, di mana K itu suatu angka yang ini ya, K itu suatu angka yang tertentu, nilai mutlak, maka bisa cut off-nya terlalu cepat. Di sini bisa, tapi tidak terambil. Tapi kalau kasus seperti ini, misalkan ya, di mana di sini juga ya seperti ini, di sini probabilitasnya dari nextnya ternyata naik turun seperti ini, dan di sini yang berikutnya I ate the pizza while it was still titik-titik.
Di sini ada pilihan yang probabilitasnya besar banget, jauh lebih kecil, 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 sangat kecil. Yang sangat kecil itu di sini kita lihat sesuatu yang dari konteks di sini. Saya makan pizza saat pizza itu masih cooking, masih dimasak atau misalkan seperti itu kan suatu hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan konteks atau tidak masuk akal ya. Jadi ini kalau misalkan pilih 10 di sini, ini sebenarnya udah di sini udah sangat kecil. Jadi bisa cut off-nya terlalu slowly. Harusnya di sini aja lah, misalkan jangan 10 tapi 3. Misalkan katakanlah. Jadi top K, sampling top K waktu proses decoding, di mana K-nya itu angka tertentu 10, baik untuk semua kasus, ini bisa permasalahannya bisa cut off-nya tuh quickly di sini karena ini masih mungkin yang masih cukup besar atau too slowly karena di sini udah terlalu kecil. Ya, oleh karena itu kita menggunakan yang samplingnya bukan top K, tapi top P, yaitu nukleus. Artinya sesuatu yang ini apa bukan K. Di sini probabilitas distribusinya adalah dinamik ya. Di mana kalau misalkan distribusinya PT itu flat, merata, ya merata itu maksudnya seperti ini ya, merata di sini merata, flat, ini merata. Itu em, maka eh, limited K remove jadi yang eh, ini apa? Tapi kalau kalau peak nanti ada contohnya ya. Kalau peak maka apa? eh, nanti kita lihat ya contohnya ya. Jadi solusinya adalah menggunakan ini apa? Ini untuk yang ini maaf ini untuk yang K ya bukan P ya untuk yang K. Kemudian kalau untuk yang P kita lihat tergantung dari ininya. Contohnya seperti ini. Ini untuk top P yang sampling yang top P, P ya top P. Di sini bisa P itu adalah misalkan jumlahnya. Jadi probabilitas ini plus ini plus ini plus ini dijumlahkan P-nya misalkan mau 90%. Ini kan tadi probabilitas mempunyai angka kan. Oh, total 90%. Misalkan kita pilih. Total 90% kita misalkan kita pilih. Total 90% kita pilih P-nya. Jadi di sini tergantung dari uniformity ya. Kalau di sini lebih uniform, ini tidak uniform tapi totalnya misalkan kalau seperti ini, dipilihnya 5. Kalau di sini lebih banyak lagi karena di sini masih memungkinkan masih uniform. Kalau di sini sedikit, ya. Seperti itu ya, tergantung dari uniformity. Yang salah satunya caranya dengan misalkan menggunakan jumlah di total probabilitas. Tapi intinya adalah dynamic ya. Oke, jadi bisa juga samplingnya itu ada typical sampling, epsilon sampling, jadi ada variasi-variasi sampling yang intinya adalah lebih dinamis, tidak, tapi tetap kita masih memperhatikan atau kita masih membahas tentang decoding di sini ya. Jadi nextnya itu lebih bervariasi, lebih fleksibel, bervariasi, tidak hanya pilih satu atau sedikit saja, bisa lebih fleksibel untuk open-endednya, tapi jangan sampai terjerumus ke yang sebenarnya konteksnya benar-benar tidak tidak sesuai dengan konteks ya. Kemudian juga bisa randomness-nya untuk skala randomness-nya seperti K, seperti P tadi. Kita skala randomness-nya, probabilitasnya itu dibuat ada satu hyperparameter yang kita tentukan, yang disebut dengan temperatur ya, istilahnya temperatur. Suatu hyperparameter. Hyperparameter itu maksudnya kita yang menentukan, user yang menentukan. Mau nilai taunya sebagai temperatur itu berapa? Ya, ya. Jadi di sini aslinya adalah seperti ini, menentukan menghitung probabilitas dari skor, ya menggunakan softmax. Nah, kemudian di sini softmax-nya itu kita modifikasi sedikit, ditambah satu angka, satu parameter, satu variabel, yang itu adalah hyperparameter. Artinya kita yang menentukan. Ya, hyperparameter itu kita yang menentukan di sini, ya, di mana
tahu ini, temperatur ini kita bisa naikkan atau kita bisa turunkan. Kalau kita bisa naikkan, artinya di sini lebih besar dari satu, artinya probabilitasnya menjadi lebih uniform. Ya, jadi outputnya bisa lebih diverse ya. Ya, artinya probabilitasnya itu bisa menyebar di vocabulary. Artinya vocabulary, saya back, vocabulary itu adalah ini ya, vocabulary serot sampai sini ya, vocabulary serot yang bisa ribuan, itu bisa lebih merata angkanya, tidak besar dan kecil banget itu. Tapi kalau temperaturnya dipilih kita menentukan yang kecil, lebih kecil dari satu, itu bisa spiky, lebih spike. Ada yang besar, ada yang lebih kecil, jadi lebih ini apa, uh, diverse-nya jadi lebih ya kurang merata ya. Ya, temperatur itu yaitu tau ini adalah sebuah hiperparameter untuk decoding. Ingat, kita membahas sekarang tentang decoding ya. Bagaimana kita pendekatan untuk decoding untuk open-ended natural generation. Ya. Tapi kemudian kita juga bisa mencun untuk beam search atau sampling ya. Jadi bisa juga untuk di samping di sini untuk decoding, tapi juga beam search itu ada hyperparameter tertentu yang beam search-nya itu ditentukan dengan temperatur tersebut. Oke, kemudian bagaimana mengimprove decoding lagi yaitu dengan re-ranking. Ya, ya permasalahannya adalah bagaimana kalau misalkan kita udah mendekode sequence yang jelek dari model kita ya. Jadi seperti misalkan ada serangkaian atau ada satu kumpulan sequence, ya, ada rangkaian, ada 10 kandidat, em, misalkan ya ada 10 kandidat, ya misalkan ada seperti itu, ya kita menentukan skor untuk apa menentukan kualitas sequence. Jadi sequence-nya kita udah hasilkan ya. Jadi next, next, next seperti misalkan ya, saya back ya, back, 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 back. Ya, kita udah lakukan di sini, set, 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 set. Kita udah lakukan decoding sampai set sini ya, misalkan, atau di sini dan di sini kita udah mendapatkan sequence dari decoding kita. Kemudian saya next, 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 yang balik lagi ke sini. Ya, kita kemudian ingin em, me- mengevaluasi, ya, melakukan evaluasi em, seberapa bagus ini kita ya, apa sequence yang kita buat. Ya, kita bisa melakukan adalah menggunakan perplexity, ya, mengukur sudah seberapa bagus sih sequence kita sebenarnya. Ya, ini juga dengan perplexity ya. Perplexity itu artinya perplexity itu bahasa bahasa Inggris ya. Artinya bahasa Inggris sehari-hari yang artinya surprise ya. Surprise itu sesuatu, kalau surprise itu sesuatu yang aneh ya. Jadi seperti misalkan saya pergi ke pensil. Nah, itu perpleksitinya tinggi karena aneh. Saya pergi kok ke pensil. Tapi saya pergi ke rumah, itu perpleksitinya rendah. Artinya sesuatu yang wajar. Saya pergi ke titik-titik rumah. Nah, di sini artinya kita mencari yang perpleksitinya rendah, tetapi tetap ada kelemahannya bahwa perplexity itu kadang juga tidak ini ya, apa tidak ideal karena yang repetitif itu kadang perpleksinya juga rendah. Ya, kemudian juga menggunakan re-ranking ya. Re-ranking itu misalkan menggunakan beberapa sifat-sifat, eh, maksudnya dievaluasi. Artinya sequence yang kita dapatkan, sequence satu, sequence dua, misalkan sequence satu, sequence dua itu kemudian saya back, 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 back. Ya misalkan sequence satu itu si set ini berapa, si set ini ever apa, si set ever apa, kemudian berikutnya apa, seterusnya dari rangkaian yang berbeda-beda ini, ya. Kemudian kita lihat di sini di re-rankingnya menggunakan stylenya, ada artinya ada ukuran stylenya, ada ukuran discourse-nya atau ke nyambungnya ya, kenyambungnya, kemudian atau yang lain-lain ya, logical konsistensi dan lain-lain. Artinya di ranking dan itu ranking itu bisa menggunakan re-ranker yang macam-macam. Artinya penilaian yang macam-macam sehingga eh,
di ranking, maksudnya mana sequence yang dianggap paling bagus ya. Oke, ini yang terakhir untuk decoding, ya kesimpulannya, ya takeaways-nya. Pertama, decoding itu masih merupakan salah satu permasalahan yang menantang di NLG, masih perlu banyak yang perlu dikerjakan. Ya, jadi NLG untuk open-ended itu kan NLG untuk open-ended itu kan salah satu pemecahannya adalah menggunakan decoding. Nah, decoding itu ternyata masih juga menjadi tantangan penelitian. Kemudian algoritma decoding yang berbeda itu bisa juga menghasilkan bias-bias ketidak sesuainya bias macam-macam ya yang apa membuat sifat yang kurang bagus lah ya. Kemudian eh, apa meskipun sederhana ada beberapa inovasi-inovasi yang sederhana tapi ternyata efektif, bagus hasilnya. Ya, jadi eh, penelitian-penelitian meskipun beberapanya penelitiannya seperti kok sederhana ya seperti ini, tapi ternyata beberapa itu cukup efektif. Oke, kemudian kita lanjut berikutnya. Tadi untuk NLG yang open-ended, kita adalah bagaimana decodingnya kita atur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana trainingnya. Ya, kita atur proses trainingnya, fase training. Nah, fase training kita lihat di sini masih yang tadi. Ini merepetitif yang tadi. Konteksnya ini ada sebuah tulisan seperti ini disuruh melanjutkan diri ini dan ternyata repetitif di sini. Yang tadi udah kita bahas. Kemudian apakah repetitif ini sebenarnya berkaitan dengan waktu proses trainingnya, bukan decodingnya saja atau bukan decoding, tapi waktu proses trainingnya juga ya, yang berkontribusi menjadi repetitif seperti ini. Ya, ya, yang tadi di sini adalah negative likelihood yang seperti tadi. Ya, di sini uh, MLA ya di ini di apa di voltage training itu eh, kita lihat ternyata juga membuat repetitif seperti ini. Kemudian di sini ada exposure apa yang disebut dengan exposure bias ya. Exposure bias itu adalah ini apa waktu training ya waktu training dan waktu generation. Waktu training itu adalah proses training menggunakan data training. Kemudian waktu generation atau waktu inference ya itu karena menggunakan cara yang berbeda sehingga bisa yang disebut dengan bias yang tereksposur ya perbedaan yang tereksposur ya waktu training itu kan teacher forcing ya ini adalah waktu training menggunakan um, apa ini adalah menggunakan teacher forcing loss-nya di sini loss-nya ini apa meminimalisir error di sini di sini waktu training teacher forcing artinya eh, kita punya data training. Jadi waktu misalkan saya nextnya apa? Pergi misalkan ditebaknya bukan pergi, tapi saya jalan. Oh berarti di sini berikutnya dibenerin oleh training. Saya pergi. Setelah saya pergi, berikutnya apa? Ke. Oh ternyata bukan nebaknya bukan ke, tapi saya pergi dari eh, dibenerin lagi oleh training seterusnya ya jadi nextnya itu menggunakan ground truth ya menggunakan atau goal istilahnya goal konteks itu atau ground truth istilahnya ya ya jadi artinya goal konteks itu diambilkan dari yang benarnya dari realnya human generatednya dari yang teks yang memang benar dari training dari yang teks yang dari manusia. Ya, exposure bias, bias exposure, bias yang tereksposur itu perbedaan waktu training yang seperti itu di sini, yang teacher forcing dengan waktu generation time. Ya, generation time itu setelah di training, ya, atau inference time, atau salah satunya misalkan tes gitu ya. Nah itu adalah ya, ini adalah kalau di sini tidak ada yang meluruskan lagi istilahnya ya. Jadi misalkan disuruh nebak kata berikutnya, saya pergi ke sekolah, ya berikutnya itu ya dari yang tebakan itu, bukan di
kalau salah diluruskan oleh dari data training. Jadi ini bukan atau tidak teacher forcing. Ya, jadi exposure bias itu adalah bias perbedaan waktu training dan waktu encoding, eh, waktu decode atau inference. Padahal waktu generation, NLG atau open-ended itu kan kita utamanya di decoding di sini. Tapi waktu trainingnya ternyata seperti itu ya. Jadi untuk solusi untuk exposure bias di sini adalah antara lain menggunakan schedule sampling, di mana kita tetap mempunyai gold token ya. Gold token itu yang dari manusia atau ground truth ya. Tapi ini tidak sepenuhnya digunakan. Kadang digunakan, kadang tidak. Ya, intinya adalah kadang digunakan ada atau tidak. Kadang digunakan atau tidak waktu proses ininya apa uh, proses trainingnya ya. Jadi di sini adalah um, jadi apa untuk memperbaikinya adalah kita meskipun ada kelemahannya yaitu nanti training objektifnya jadi aneh gitu ya. Tapi intinya adalah kita tidak sepenuhnya menggunakan gold token atau ground truth-nya. Ya, kemudian yang kedua berikutnya adalah untuk meminimalisir exposure bias adalah dengan dataset aggregation ya. Ya, dengan dataset aggregation ini kita kita di samping menggunakan training, kita juga menambahkan sequence-nya. Sequence-nya itu maksudnya kita menggunakan yang dari kita sendiri, maksudnya bukan dari training, tapi dari prediksi-prediksi. Ini ada beberapa yang lain, tapi intinya adalah bagaimana meminimalisir exposure bias, artinya tidak hanya sekedar teacher forcing waktu trainingnya, tapi menggunakan cara yang lain. Atau menggunakan cara yang lain itu adalah retrieval augmentation, yaitu tambahan waktu kita retrieve. Yaitu kita melihat dengan contoh, prototipe adalah contoh. Ya, meretrieve mengambil dari contoh-contoh. Misalkan contohnya di sini adalah story generation. Maka kita mengambil dari story-story. Ya, misalkan untuk anak-anak, cerita anak, diminta membuat cerita anak, yang itu adalah open-ended. Ya, kita mengambil contoh-contoh. Ya, ya, kemudian contoh-contoh itu kita edit, ya, kita tambahin, kita kurangin. Jadi contoh-contoh itu kita variasikan, tapi masih human-like, ya. Contoh-contohnya masih human-like. Ada variasi-variasi contoh yang diubah-ubah sedikit sebagai augmentasi, sebagai tambahannya. Kemudian yang berikutnya adalah reinforcement learning, ya. Ya, reinforcement learning itu adalah kita eh, kita membuat sesuatu ya. Jadi eh, ada reinforcement itu ada state, action, policy, dan reward. State itu di sana misalkan representasi model dari konteks yang berikutnya, meneruskan kalimat dari meneruskan teks dari teks yang ada sebelumnya. Kemudian aksi itu adalah yang dibuat. Kemudian decodernya bagaimana? Reward itu adalah skor eksternal yang kalau dianggap salah atau kurang bagus itu diberi penalti. Kalau yang dianggap bagus itu diberi reward gitu ya. Jadi ada reward dan penalti di sini. Ya, rewardnya bisa reward positif atau reward negatif untuk sebagai skor eksternalnya. Di mana skor eksternalnya itu nanti bisa menggunakan maaf saya eh, menggunakan human ya, menggunakan human. Jadi um, human reinforcement learning ya, human feedback reinforcement learning yang sangat populer digunakan seperti untuk ChatGPT dan yang lain. Ya, reward itu sendiri tadi kan kalau misalkan next-nya dianggap bagus diberi reward. Kalau next-nya dianggap buruk, token berikutnya diberi reward negatif atau penalti misalkan. Nah, reward sendiri yang merupakan external score itu bisa dari Blue atau Roach atau yang lain-lain. Artinya ada pengukuran-pengukuran yang kalau di sini adalah dengan dibandingkan ya dengan ini ya apa dengan manusia ya. Ya sebuah evaluation metric ya. Nanti ada dibahas lagi beliau sama Rox ini. Ya, untuk machine translation, summarization, image captioning ya.
Tapi perlu diingat harus hati-hati untuk mengoptimalisir tas itu bukan sekedar mendapatkan reward yang sebesar-besarnya seperti gaming ya. Kalau gaming kan supaya rewardnya besar. Jadi reinforcement learning itu kan bisa apa contoh populernya dengan gaming ya. Bermain game yang mendapatkan reward yang besar. Tapi sebenarnya kan kalau kita kan bukan hanya mendapatkan reward yang besar, tetapi adalah juga mengoptimalisir tas. Ya, tas itu seperti misalkan membuat cerita anak, misalkan prompt-nya. Ya, ya. Oleh karena itu em, perlu ada em, tambahan yang lain. Ya, jadi bukan hanya sekedar blue score atau yang lain. Em, ya, oleh karena itu bukan hanya yang gaming tadi ya. Kemudian reward estimation itu bisa kita ini apa menggunakan beberapa pendekatan yang misalkan ada untuk image captioning, ada namanya cross modality consistency, atau yang simple, kalimat yang simple, simplicity, mensimpelkan, atau konsistensi, atau politeness untuk percakapan atau formality, atau juga yang populer adalah yang RL, reinforcement learning menggunakan human preference atau human feedback ya. Jadi menambahkan unsur manusia bagaimana melakukan reward ya. Ini yang dilakukan sebagai teknik penting dalam ChatGPT yang dipelopori oleh ChatGPT. Nanti insya Allah kita bahas waktu kita membahas LLM ya. Ya ini ada beberapa untuk ranking ya. Kemudian take away-nya, kesimpulannya ya atau summary-nya ya untuk text generation model untuk training itu masih tetap berdasarkan teacher forcing ya. Kemudian exposure bias ya perbedaan bias yang tereksposur terungkap itu antara bias exposure itu perbedaan antara teacher forcing di training dengan waktu di coding tidak menggunakan teacher forcing itu menggunakan apa menyebabkan coherence yang kurang bagus ya untuk ini yang dihasilkan coherence yang kurang bagus tidak nyambung antara teks berikutnya. Kemudian oleh karena itu ini ada beberapa hal yang atau beberapa model yang belajar di recover menggunakan adalah schedule sampling yang tadi atau Dagger. Ya, kemudian ada juga yang retrieve menggunakan uh, untuk awalnya misalkan tidak menggunakan teks yang jelek ya misalkan salah satu ininya juga alternatif. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang human preference ya. Jadi melibatkan human sebagai metriknya. Jadi terlibat manusia untuk misalkan menentukan sebagai reward atau punishment-nya. Oke, berikutnya adalah kita lanjut menggunakan atau kita membahas bagaimana mengevaluasi NLG system. Ya, ya. Jadi text generation outputnya adalah teks. Ini outputnya teks ya. Misalkan outputnya teks ini generate yang di generate teks. Ya, itu bagaimana kita mengevaluasi. Yang pertama, yang lama, yang tradisional, yang mudah, tapi kemudian jadi kalau sekarang jadi kurang bagus ya, yang untuk open ended terutama adalah yang overlap. Overlap itu adalah konten overlap itu adalah antara referensi atau gold atau ground truth yang dibuat oleh manusia dengan yang di-generated yang dibuat oleh sistem. Seperti ini misalkan ini adalah yang dibuat. Kemudian ini yang referensi dari yang dibuat manusia, dibuat overlapnya. Overlapnya itu maksudnya to dengan to the ini jadi um, seperti ini overlapnya seberapa banyak overlap. Kemudian yang kedua yang metriknya menggunakan model base, artinya ini antara yang reference dengan yang generated yang dihasilkan itu menggunakan model bukan hanya overlap aja. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan manusia secara manual ya. Yang pertama adalah content overlap. Misalkan contohnya inilah referensinya.
ground truth-nya atau gold standarnya yang menurut dibuat oleh manusia. Ya, kemudian di sini adalah generate. Ini seberapa overlap. Ya, jadi di sini secara leksikal similarity, bukan semantik. Ya, artinya kan ini leksikal, kata-kata. Ya, kata-katanya, bukan implisitnya, bukan semantiknya. Ya, jadi yang di generated di sini misalkan yang biru dengan gold standard ya human right itu dicari yang lexical similarity, bukan semantic similarity. Ya, ini cepat, efisien, efisien itu cepat, eh, sederhana dan banyak digunakan. Misalkan overlap kontennya itu adalah n-gram menggunakan Blue Rouge. Nah ini Blue itu contoh sederhananya, penjelasan sederhananya seperti ini. Ya, overlap, konten overlap, lexical overlap atau word overlap seperti Blue Rouge dan lain-lain itu tidak ideal untuk machine translation. Ya, machine translation kita tahu bahwa machine translation itu open ended-nya itu di kiri ya, jadi non open ended, not open ended di kiri ya. Ya, itu aja tidak ideal sebenarnya. Ya, tapi banyak digunakan karena itu sesuatu yang sederhana, penghitungan yang cepat bisa digunakan, meskipun sebenarnya tidak ideal untuk machine translation yang non open ended. Untuk yang open-ended, seperti misalkan summarization yang lebih open-ended lagi, dialog, lebih open-ended lagi, story generation itu jelek untuk summarization. Ya, lebih jelek lagi kalau untuk yang lebih open-ended seperti dialog. Um, lebih jelek lagi kalau untuk yang lebih open-ended lagi story generation. Ya, sehingga contohnya misalkan seperti ini. Kita lihat di sini seperti misalkan ada di sini adalah satu chat ya. Misalkan di sini, are you enjoying the CS224N lectures? Misalkan jawabnya itu adalah yes, heck yes. Ini yang benernya, yang maksudnya yang realnya, yang real orangnya menjawabnya seperti ini. Nah, artinya ground truth-nya. Kemudian kalau sistem ya, sistem menjawab dari pertanyaan ini, chatting seperti ini jawab yes, maka skornya tinggi memang yang tinggi. Yes sama happy yes kan ya dekat ya. Tapi you know it, you know it itu sebenarnya kan intinya yes ya. Ini rendah. Kalau yap, yap itu kan sebenarnya yes juga. Tapi nol karena nggak ada secara leksikal kata-katanya nggak ada yang overlap. Tapi kalau heck no itu kan yang benar-benar no. Tapi di sini jawab tinggi, padahal ini sebenarnya kan salah ya. Jadi ini adalah false negatif. Dia mengatakan negatif prediksinya, tapi prediksi yang negatif ini salah. Kalau di sini prediksinya adalah positif, positifnya itu dianggap artinya benar, ya karena tinggi, tapi ini false. Ya, jadi ini adalah suatu contoh sederhana kesalahan menggunakan n-gram overlap metric, ya seperti blue. Kemudian kalau model itu lebih mengcapture semantik, ya karena di sini representasinya itu learn. Learn itu seperti word to fact ya. Dilakukan proses learning, semantik, embedding seperti misalkan ya. Dari kata-kata atau kalimat yang secara semantik similarity-nya. Jadi kalau tadi leksikal similarity, kalau ini lebih ke semantik similarity yang memang kita arahnya kan ke semantik ya. Antara yang generated dengan yang reference ya. Di sini juga tidak ada n-gram overlap dan kita menggunakan embedding, semantic embedding. Kita bisa menggunakan pre-training, ya, dan kita bisa menggunakan similarity. Ya, di sini untuk model base kita ada macam-macam, ada yang vector similarity antara vektor-vektor di rata-rata dimaksimalkan atau apa. Ya, kemudian di sini antara satu embedding dengan embedding yang lain dicari similarity-nya. Ya, seperti misalkan ya antara satu dengan yang lain dicari similarity-nya. Ini ada varian-varian yang sedikit. Kemudian atau distance-nya. Kalau di sini adalah dari sudutnya, vektor similarity-nya sudutnya. Kalau ini word mover antar kata-kata. Seperti misalkan di sini antara dokumen satu dengan dokumen dua misalkan.
kita cari distance-nya. Dokumen satu, dokumen dua itu misalkan dokumen satu itu adalah yang ground truth-nya dari reference. Atau dan di sini misalkan adalah yang dokumen dua itu adalah yang itu yang apa generated. Itu dicari ini apa jaraknya per masing-masing kata yang dianggap sebagai ini apa dia align-nya ya Obama dengan presiden itu seberapa dekat dan lain-lain dicari alignment-nya kemudian dicari itunya apa jarak-jaraknya atau dengan birth score di sini menggunakan pre-training contexting embedding seperti misalkan di sini menggunakan birth di sini kita menggunakan birth untuk um, mencari similarity-nya dan di sini dihitung ya dihitung similarity-nya dari misalkan maksimum similarity dihitung di sini ya 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 di sini kita gunakan BERT yang standar ya kemudian di sini kita juga bisa menggunakan BERT tapi yang udah di training untuk menghasilkan langsung skor kalau back kalau di sini harus dihitung dulu kalau di sini langsung dilatih memang untuk menghasilkan skor atau di sini menggunakan bukan word tapi menggunakan sentence ini ada satu sentence ya yang kemudian dievaluasi jaraknya. Ya, intinya seperti itu. Atau menggunakan untuk yang open-ended generation kita bisa juga menggunakan cara yang lebih katakanlah kuantitatif ya. Kita menggunakan ini adalah teks. Teks ini secara abstrak kita gambarkan seperti ini dan ini probabilitasnya. Misalkan dibandingkan antara yang biru ini adalah yang reference yang manusia dibandingkan dengan yang generated. Oh, distribusinya ternyata untuk kata-kata yang seperti ini banyak miripnya. Ini berbedanya ini hanya yang merah aja, ini yang biru aja. Yang di mana P biru itu adalah manusia, ini adalah ini ya apa generated. Ini ada kesamaan di sini, overlapnya ada seperti itu ya. Atau kita bisa gambarkan, ilustrasikan secara kuantitatif seperti ini. Ini adalah digambarkan misalkan dua dimensi untuk embedding, misalkan embedding dua dimensi visualisasinya. Ini adalah vektor-vektor yang ada di sini, kata-kata yang dihasilkan oleh ini ya, apa, oleh manusia misalkan dibandingkan dengan yang orang. Ya, oke, kemudian berikutnya eh, masih tentang evaluasi, kita membandingkan antara human, ini human yang horizontal itu human. Ya. Kemudian di sini beliau itu tadi yang lexical similarity ya. Ternyata ini em, korelasinya itu tidak korelasi ini besar, di sini kecil. Nih, misalkan titik di sini untuk kasus di sini. Ini kan berarti kan tidak bandingkan dengan ini human pertama, kelompok kedua ini kan selaras antara kelompok manusia dan kelompok manusia kedua untuk kasus yang masih selaras untuk kasus-kasus apa misalkan di sini untuk kasus macam-macam untuk di sini kasus ada tweet kasus macam-macam ya di sini ya artinya kalau human dengan human selaras ya tapi human dengan blue dengan average yang lain itu ternyata tidak selaras ya kemudian yang berikutnya yang terakhir untuk evaluation menggunakan manusia secara manual ya kalau otomatis ini ada kelebihan kekurangannya kemudian kita menggunakan kalau manual adalah seperti ini ya menggunakan manual itu artinya secara kita buat kuesioner, kemudian ada beberapa faktor dari sisi fluency, coherency, correctness, common sense, style, grammatik, typical, redundancy, dan lain-lain. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan membandingkan evaluasi manusia untuk studi-studi yang berbeda, karena nanti ini bisa subjektif gitu ya. Meskipun menggunakan dimensi yang sama, dimensi itu maksudnya fluency ini dan lain-lain itu diberi tanda di sini ya untuk paper yang berbeda atau penelitian yang berbeda meskipun sama-sama manusia sama-sama diklaim menggunakan dimensi-dimensi yang sama. Kemudian isu-isu kalau menggunakan evaluasi manusia adalah em, apa ya manusia itu adalah gold standard tapi kelemahannya adalah
lambat dan mahal dan juga tidak perfect juga ya. Ya, seperti misalkan tidak konsisten dan lain-lain ya. Kemudian presisi, bukan recall. Presisi itu artinya benar, kalau ditebak benar, tapi sebenarnya ada yang tidak ditebak, tapi tidak termasuk ya, recallnya rendah. Jadi presisinya tinggi, recallnya rendah. Kemudian dari human feedback, jadi ada macam-macam. Ini ada perlu dari human feedback, ya. Untuk evaluasi dari human feedback, ini dari human feedback juga adalah model reference. Ya, kemudian em, ini bisa ini apa menggunakan berbagai sudut pandang. Ya. Ini adalah berbagai menggunakan sudut pandang dari sisi kualitas, preference dari orang pertama, dari pihak ketiga yang tidak terlibat gitu ya, dari outputnya, dari prosesnya macam-macam. Jadi kemudian take away-nya untuk kesimpulannya evaluasi konten overlap seperti below itu em, merupakan ya kadang-kadang digunakan itu bagus ya untuk tapi dia sebenarnya jauh dari ideal ya, tidak cukup ya. Kalau model menggunakan model yang tadi ya menggunakan lebih semantik itu bisa lebih correlated dengan human judgment, tapi tidak bisa diinterpretasikan. Kalau human judgment kadang-kadang human itu tidak konsisten ya. Ya kita bisa tergantung dari kita mau memilih apa, tergantung dari situasinya ya. Tapi kita lihat juga model generation itu tidak sekedar berdasarkan angka-angka aja, evaluasi angkanya berapa bagusnya ya. Em, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir pertimbangan etik ya. em, Ya, kalau ChatGPT itu bisa udah difilter menggunakan toxic content ya. Yang toxic content itu difilter seperti ini misalkan oh dia jawab no kalau di pertanyaannya seperti ini. Ya, yang eksplisit eksplisit tadi atau di sini tapi kadang-kadang ada jailbreak juga ya. Karena sistemnya juga besar ya, kemudian promptingnya juga tricky sehingga bisa jailbreak ya. Kemudian ada juga permasalahan yang ini ya, permasalahan yang nyata di sini terkantong ter, apa, terkait dengan ini, terkait dengan jailbreak, ya, ya kemudian juga ethical ada bias ya, seperti seperti misalkan promnya laki-laki bekerja sebagai salesman, perempuan bekerja sebagai gitu prostitut gitu ya. Jadi sebagai bisa bias juga ya. Artinya perlu diperbaiki dari banyak sisinya ya. Ya, kemudian untuk adversarial input yaitu input yang memang digunakan untuk mencoba untuk ini ya adversarial itu adalah input yang digunakan untuk mencoba ngetes ya. Di sini juga bisa dihasilkan hal-hal yang nggak bagus ya di sini. Ya, di sini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan ethical consideration-nya tadi ya. Ya, ya di sini saya kira seperti itu. Hmm, jadi perlu dicek di sini. Eh, ya, terakhir kesimpulan ya bahwa kita sudah mempelajari secara singkat dasar-dasarnya sistem NLG dan ternyata masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu dilakukan penelitian. Ya, meskipun juga penelitian-penelitian itu banyak progresnya, tapi masih perlu banyak perbaikannya ke depannya. Ya, termasuk evaluasinya itu masih banyak tantangan. Ya, yang terutama evaluasi yang otomatis, karena kita kan yang lebih masuk akal itu atau yang lebih bisa diterima itu kan yang otomatis. Bagaimana yang evaluasi yang otomatis itu semakin bagus ya. Ya, kemudian kalau untuk language model yang besar, itu juga ya tentunya dari yang relatif kecil-kecil dulu. Ya, jadi tidak bisa langsung eh,
Jadi tidak bisa langsung ini ya sesuatu yang besar ya. Ya NLG ini, Natural Language Generation ini sesuatu yang semakin banyak digunakan dan salah satu yang menarik ya untuk di NLP. Ya, saya kira seperti itu untuk eh, sesi yang searah dari saya ya. Nanti untuk yang diskusi kita ada sesi sendiri. Nanti saya umumkan di grup Telegram aja ya. Mungkin izin saya matikan dulu ininya, recordingnya.